ini kok bisa-bisanya sepedanya nggak ada rodanya gitu loh. Nggak ada roda, nggak ada ininya, saddle-nya juga nggak ada. Emang unik. Ini botol-botol yang dikumpulin para homeless di sini ya. Woi, lagi santai kawan. Ini ada yang tidur. Ini homeless juga ya. Sian ya. Ohayou gozaimasu. Minasan, ketemu lagi. Sekarang itu masih bulan 2 tanggal 19 dan di Osaka itu sekarang suhunya 0 derajat. Jadi masih dingin. Tapi untungnya hari ini tuh anginnya nggak terlalu gede, jadi ya cuma dingin aja gitu, masih bisa lah gitu loh. Sebenarnya yang bikin dinginnya nggak kuat itu kalau ada angin itu bener-bener nggak kuat. Kalau cuma dingin aja sampai -5 pun kalau nggak ada angin masih bisa sih kayak gitu. Dan untuk kali ini aku pengen melanjutkan video di seri Nishinari kemarin, kota terkumuh yang ada di Jepang. Kenapa pengen melanjutkan yang kemarin? Karena di video kemarin tuh di wilayah Nishinari Airin-Chiku-nya itu ada beberapa ruas jalan atau tempat yang ditutup kemarin itu. Padahal di area atau tempat yang ditutup itu rame banget itu. Mana waktu shoot videonya tuh nggak tahu ada apa, nggak nanya juga aku. Jadi sekarang pengen ke sana, kayaknya udah nggak ditutup. Soalnya beberapa hari waktu lewat sana itu udah dibuka lagi. Dan di area yang ditutup kemarin itu menjadi area para homelessnya sebenarnya. Sebenarnya menjadi peak dari Nishinari ya di situ gitu loh. Menjadi pusat atau titik kumpul para homeless yang tidak punya tempat tinggal atau para homeless yang menyimpan barang-barang atau ya rongsokan lah gitu. Itu sebenarnya di situ. Jadi aku pengen ngajak teman-teman biar sekalian tahu gitu loh. Nanggung banget soalnya. Jadi jangan di skip videonya biar tahu gimana aslinya kayak gitu. Sebenarnya di video ini nggak ada niat untuk menjelekkan Jepang atau apa. Sebagai wawasan aja ya. Kalau di Jepang itu nggak hanya yang bagus-bagus, ada loh sisi yang kurang bagusnya kayak gitu. Tapi meskipun kecil. Dan di komentar video yang kemarin ada yang komen, kan ada beberapa nggak betul, ada sampah lah di pinggir jalan, masih ada yang komen mana sampahnya nggak kelihatan. Di Jepang itu meskipun kawasannya kumuh itu udah nggak sekumuh, jangan disamain sama negara lain ya, negara berkembang atau negara yang belum maju ya gitu. Jadi meskipun pada buang sampah sembarangan pun ada orang yang membersihkan di sana gitu. Jadi beda kalau sama negara berkembang, mereka pada sembarangan buang sampah, nggak ada yang membersihkan, ya udah jadi ya sono mama sampahnya tergeletak kayak gitu di negara berkembang. Tapi kalau di sini itu yang buang sampah masih ada orang lain yang apa namanya mengutin sampah, entah itu petugas ataupun yang orang setempat yang peduli dengan lingkungan gitu. Jadi mereka mengutin sampah sendiri kayak itu, ada kok kayak gitu. Jadi tujuan video ini untuk edukasi aja. Sebenarnya menarik, aku tuh cinta banget sama wilayah situ, Nishinari Airin-Chiku ya. Aku tuh cinta banget. Kenapa cinta banget? Menarik dan terkenal Ninjo-garu. Ninjo-garu itu punya keramah tamahan gitu loh, punya rasa saling sesama gitu, kayak di kampung gitulah gitu. Jadi nggak heran jadi banyak orang-orang yang dari luar kota itu, luar kota sini itu datang ke Nishinari untuk ya mencari tempat tinggal atau lingkungan hidup yang baru. Jadi soalnya kebanyakan homeless yang ada di Nishinari itu sekarang bukan penduduk asli situ, soalnya orang banyak situ bukan. Jadi mereka dari luar kota Osaka itu datang, mereka yang kehilangan pekerjaan ataupun ya sudah nggak punya harapan hidup lah di kota sana, pindah ke sini. Ya meskipun sama aja tapi mereka diterima di sini gitu. Ya meskipun akhirnya ujung-ujungnya itu jadi homeless ataupun jadi pekerja buruh kasar harian kayak gitu. Oh ya, dari apartemenku sini ke tempatnya itu kurang lebih jaraknya 1,5 kilo ya. Jadi kurang lebih naik sepeda itu 10 menitan lah. Pelan-pelan nyantai 10 menitan. Ya, sekalian masih POV atau suasana di Jepang ketika pagi hari itu kayak apa di wilayah Osaka ya. Kalau di pedesaan kayaknya udah biasa, di pedesaan pasti ya suasana tenang, sunyi kayak gitu.
Tapi ini di Osaka, di kota ya. Kayak apa? Jangan di skip videonya, ikuti terus ya minasang. Matane. So, minasang ikimashou. Udah pakai standan. Ikimashou, naik sepeda ya. Siap. Ini keluar gang ya, keluar gang dari tempat tinggalku. Mobilnya sen kanan tapi lurus. Sebenarnya mobil tadi itu satu arah ya, tapi banyak yang langgar gitu. Orang Jepang itu nggak semuanya taat peraturan ya, ada kok oknum maupun yang nggak oknum sih. Kalau oknum kan cuma 1-2 ya, ada, tapi persentasenya kecil lah dari keseluruhan yang melanggar aturan gitu, ada kok. Itu kalau ada polisi, misal ada kebetulan polisi yang lagi lewat, tadi di berhenti nih tadi, itu biasanya kan ada kan peraturan yang dari jam segini sampai jam segini mobil nggak boleh lewat gitu. Tapi kalau untuk jalan masuk gang ke arah apartemenku tadi atau apartemenku tadi itu emang dilarang, emang satu arah gitu kan, emang jalannya juga kecil kan gitu. Tapi ya ada-ada aja yang melanggar. Dulu waktu aku mau Kenggaku atau melihat apartemenku sebelum sewa itu kan, lihat dulu kan kondisi dalamnya itu kan sama agennya itu mau nerabas juga, tapi kekep warlock di situ dimarahin. Gitu, sebenarnya dimarahin tuh. Kayaknya yang melanggar justru malah warlock loh. Ada warlock yang bagus, ada warlock yang kurang bagus ya dimanapun ada lah gitu. Ini jam 6.15 tapi udah lumayan ramai ya. Tuh, lewat sana aja. Kita nyebrang lewat sana aja guys. Nyebrang. Tamate. Jadi sebenarnya yang di pinggir-pinggir jalan sepeda ini sebenarnya parkir sembarangan ya guys ya. Itu biasanya pemerintah setempat itu ada tanggal-tanggal gitu, tanggal-tanggal diangkut gitu loh. Meskipun tanggalnya nggak tentu lah. Jadi kayak dadakan gitu loh. Biasanya tuh kalau nggak seminggu sekali ya seminggu sekali. Kalau nggak seminggu sekali ya 2 minggu sekali gitu ada diangkut gitu loh, diangkut dibawa ke pusat tempat parkiran atau penampungan hasil itu pengangkutan sepeda itu ya. Nanti kalau sepeda kalian diangkut nanti bakal dapat apa namanya, nanti di lantai-lantai tempat kalian parkir sembarangan biasanya ada kertas pemberitahuan kalau tanggal segini tanggal segini sepeda kalian diangkut, nanti suruh ngambil ke alamat ini. Nanti untuk sepeda itu biasanya kena denda 2.500 ya, kayak gitu. Jadi untuk kalian yang kesininya itu sementara, nggak lama, mending cari parkir sepeda aja lah. Parkir sepeda kan paling 24 jam 150 yen kayak gitu, nyari aman aja lah gitu. Tapi kalau untuk yang warlock atau nggak warlock pun kayak yang tinggal di sini lama gitu loh, itu memang biasa juga sih parkir sembarangan kayak gitu. Jadi saranku mending parkir sesuai peraturan aja lah. Parkir ya parkir ke tempat parkir gitu. Kita datang ke negeri orang, jangan jadi beban ataupun membawa kebiasaan yang kurang baik kita ke negeri orang gitu ya.
enak kali ya kalau misal di Indonesia itu suasananya kayak gini. Maksudnya itu bukan suasana modern ya, tapi lingkungannya bersih kayak gini, nyaman banget pastinya ya. Tapi ya nggak bakal terwujud sih menurutku, udah nggak bisa. Indonesia udah terlalu kronis, nggak bisa Indonesia jadi negara maju itu, menurutku nggak bisa. Soalnya kalau meskipun pemerintahnya sekuat apapun berusaha untuk memajukan negara ini, soalnya emang udah jadi kebiasaan masyarakatnya itu nggak mau diajak maju gitu loh. Dari hal yang remeh-remeh aja lah, hal yang kecil aja kayak buang sampah di tempat sampah, itu susah loh orang Indonesia itu. Habis ngerokok buang puntung di jalan, di pinggir jalan, itu orang Indonesia juga. Itu kayak habis minum es yang plastik itu, plastik langsung dilempar ke jalan, itu kan orang Indonesia banget itu ya. Nggak bisa dibilang oknum sih ya, kali terlalu banyak gitu. Jadi ya nggak bisa lah Indonesia jadi negara maju, soalnya dari kebiasaan yang kecil aja tidak bisa gitu. Mereka tidak bisa menerapkan atau mengusahakan dari kebiasaan yang kecil aja, itu nggak bisa. Jadi ya susah lah ya. Di Indonesia cuma nikmat karena orangnya enak-enak gitu aja sih, orangnya lucu-lucu, seru-seru, itu sih nggak bosen sama orang Indonesia gitu sih. Cuma itu aja. Tapi kalau untuk tinggal menurutku masih nyaman di Jepang ya, dari segi semua fasilitasnya kayak gitu. Stop tuh, padahal dia tuh bawa anak kecil tapi diajak melanggar rambu-rambu gitu loh. Itu salah didik orang tuanya ya. Soalnya apa, anak kecil kan meniru, tapi dengan sadar mereka itu melanggar rambu-rambu padahal lagi merah. Orang mana itu? Kalau orang Indonesia bukan sih, orang Jepang, kayaknya orang Jepang. Kalau enggak ya orang bendera merah ada bintangnya itu loh. Ya bukannya apa kalau dari ciri fisiknya emang bukan orang Indonesia, bukan orang Jepang ya, tapi orang yang tadi bendera merah ada bintangnya itu loh, bintangnya di tengah itu ya. Ya orang sana kan juga nggak terlalu taat banget gitu loh, bukan orang yang patuh gitu ya. Jadi ya gitu, biarin lah, yang penting kita nggak melanggar rambu-rambu gitu aja. Kita harus tertib ya. Ayo aja. Oke guys, ini udah masuk ke kawasan Airinnya ya, Airin Chiku. Oke, kita lihat kiri dulu. Seperti video kemarin, suasananya sepi, enak. Ya isinya orang-orang tua ya, jangan kaget. Soalnya emang mayoritas yang tinggal di sini emang orang-orang lama gitu loh. Kenapa kok sekarang di Sinari itu jadi lebih bersih, lebih aman dari dulu? Karena orang-orang dulunya yang kayak gitu ya udah pada tua gitu. Jadi udah nggak ada kemampuan lagi, udah nggak ada tenaga untuk bertindak kayak gitulah. Ada juga karena terus rata-rata sudah pada masuk ke panti jompo gitu, udah banyak banget yang kayak gitu. Jadi lebih berkurang lah, seperti tindak kejahatan, seperti orang yang ya nggak taat peraturan gitu loh, buat buang sampah sembarangan gitu, udah berkurang banget. Karena sebenarnya alasannya itu tadi. Ini Haki no Jaya iki ya. Dia ngais kaleng ya guys ya.
ya sebenarnya kaleng-kaleng di sini kan juga bisa dijual ya, alias jari rongsok kan bisa dijual. Wah, masih ditutup lagi guys. Nggak tahu kenapa kalau pagi hari ditutup, kurang tahu ya. Padahal di kawasan sana itu yang menjadi harusnya jadi peak dari video ini, itu tuh depan itu ya dijaga. Tuh ada sebelah kanan tadi ada kakek-kakek jalan pakai kursi roda ya. Dia itu lagi rehabilit ya guys ya. Jadi lagi rehabilit juga. Bagus, dia mau rehabilit kaki itu loh, buat nggak jatuh kekuatan kakinya untuk gerak jalan gitu. Oke. Tuh, pojok sini ada homeless juga ya. Dua kakek-kakek. Tuh, belok sini aja. Ini yang di video kemarin belum sih kesini. Dari tadi kayaknya nggak ada ya pemuda. Nah, emang isinya itu orang-orang yang sudah berumur di sini. Anak muda untuk saat ini kayaknya belum mau sih tinggal di sini. Yang asli Jepang ya nggak mau, dan kayaknya nggak, emang selain karena depopulasi juga ya Jepang ya, pemudanya udah nggak ada, tinggal orang tua kayak gitu. Mau lihat ke sini coba. Kayaknya habis pipis di pinggir jalan tadi. Ini ada yang jualan. Ya, seperti yang masih di video kemarin nih, mobil-mobil jemputan untuk orang pencari pekerja harian ya, pekerja buruh harian kayak gitu. Sebenarnya mengenai buruh harian di sini tuh juga banyak sisi buruknya, sisi kelamnya juga masih banyak. Kalian bisa cek di video-video di YouTube ya. Sudah ada beberapa YouTuber yang punya dokumentasi mengenai sisi kelamnya pekerja buruh harian di sini, kayak ya dapat kekerasan, kayak ditipunya itu perjanjian di awal sehari anggapannya dapat 10.000 yen atau 1 juta ya. Nanti tiba-tiba ada potongan lagi, dipotong buat cuci baju lah, makan gini, habis tinggal beberapa ribu yen kayak gitu aja. Ada yang kayak gitu juga ya. Ini kalau lurus ke sana kurang lebih 300 meteran itu sudah Masjid Istiqlal Osaka ya. Di Mio, di Nakahiraki. Tuh, kita belok kiri aja karena tujuannya emang sini. Deket sini Mamiyaki ada parkiran sepeda gratis ya, milik pemerintah. Tuh, ada tulisannya ya. Tunggu dulu. Dulu kesalah pencet, Cok. Jadi tertulis gratis ya. Siapapun boleh menggunakan tempat parkiran sepeda ini. Tempatnya luas banget kok. Jadi kalau kalian yang datang ke sini, janganlah parkir sembarangan ya. Cari-cari info mengenai parkiran sepeda yang gratis. Kalau misal pembayar pun nggak mahal kok parkiran sepeda itu. Oke, kita lanjut lagi. Hikinocha ya.
udah ditutup ya ini ya. Jadi di sebelah sini, nah ini yang ditutup. Ini tuh dulunya tempat barang-barang rongsokan ya, barang-barang kayak para homelessnya gitu. Baunya itu sangat pesing sekali. Sangat pesing. Hujan sini, tapi tadi tempatnya dijaga. Sebenarnya cuma tinggal beberapa aja kok area di Ailin ini yang masih tempatnya masih kotor atau ada homelessnya. Cuma tinggal beberapa area aja kok, udah nggak semuanya. Ya mungkin ya 10-20 tahun lagi kayaknya sudah bebas sih dari homeless ya. Soalnya yang homeless sekarang kan sudah berumur semua ya. Selain mungkin nanti karena umur, kalau enggak ya mereka sudah masuk ke panti jompo. Jadi yang tinggal di sini tuh apa namanya? Ya yang orang-orang baru lagi, tapi nggak tahu ya. Misal meskipun homeless yang tinggal sekarang sudah nggak di sini, nanti datang lagi dari homeless dari kota lain yang jadi homeless ini kan bisa aja. Tapi menurutku ya bisa hilang sih kayaknya. Ini sepedanya kok bisa gini nih, ini isi sepedanya ini hilang rodanya, ini dicuri apa gimana ini? Ini kok bisa-bisanya sepedanya nggak ada rodanya gitu loh. Nggak ada roda, nggak ada ininya, saddle-nya juga nggak ada. Emang unik. Nggak tahu itu dicuri apa gimana, nggak tahu sih, tapi ya begitulah aslinya itu tadi ya. Satu ya. Padahal 0 derajat ya. Ya, begitulah. Nyantai ya. Pagi-pagi ngopi itu emang sudah menjadi surga kecil gitu loh bagi laki-laki ya. Pagi-pagi nyantai ngopi itu jadi surga kecil gitu loh, sebuah kenikmatan. Nah, parkiran kayak gini. Parkir di ruas jalan ini kan sebenarnya emang juga nggak boleh, dilarang. Tapi ya gitulah. Kan bukan area parkir ya ini ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik mengenai tadi sisi kelam, pekerja harian atau buruh harian di sini, nanti tak buatkan videonya ya. Nanti tinggalkan komentar gitu. Nanti tak buatkan videonya mengenai sisi kelam pekerja buruh harian di sini. Itu memang soalnya emang sedih banget loh kalau kita tahu ceritanya gitu. Waduh, sedih. Soalnya ya gimana, mereka udah pada berumur ikut pekerja harian. Pekerja harian biasanya itu memang dikonstruksi ya. Ya seperti yang sudah teman-teman tahu lah, kerja konstruksi di Jepang itu banyak yang ada tindak kekerasan gitu loh di perusahaannya gitu. Nggak sedikit kok, banyak. Tanya aja ke teman-teman kalian kerja di Jepang yang di jobnya konstruksi bangunan, apapun itulah jenisnya, pasti ada cerita kekerasan lah, pasti ada. Yang nggak ada ini paling 1-2 aja sih. Rata-rata mayoritas ada kekerasan. Ini homeless juga ya. Ini ya. Loh, anjir, kentut tadi tuh. Tiba-tiba
tidur kentut. Sampai mana tadi omongannya? Lupa aku. Oh iya, sampai tadi ya. Pokoknya pekerja konstruksi bangunan Jepang itu banyak sisi kelamnya ya. Nah, untuk teman-teman Indonesia juga yang pengen mau datang ke Jepang itu sebagai pemagang, janganlah ambil job konstruksi, biar diambil negara lain lah, jangan orang Indonesia. Soalnya nggak cuma 1, 2, 10, 20 orang-orang yang datang ke aku itu, ini sampah juga ya, yang datang ke aku itu tuh bilang kalau dapat kekerasan di tempat kerja ya, nggak sedikit, banyak. Jadi nggak bisa dibilang cuma oknum Kaisha, itu enggak, udah terlalu banyak, nggak bisa. Kalau ada yang bilang cuma oknum Kaisha, cuma 1-2 Kaisha atau 1-2 perusahaan, itu dia tuh mainnya kurang jauh, relasinya kurang banyak. Dia itu cuma tahu dirinya sendiri aja. Itu pokoknya job konstruksi di Jepang itu hindari aja lah, biar diambil sama negara lain, entah itu orang Vietnam, orang manapun itu. Pokoknya jangan sampai orang Indonesia cari job yang lain lah, selain itu sama di perikanan ya, di kelautan, janganlah. Dari 2 job itu cari aman aja kita di sini itu kita tujuannya kerja kok, dapat jaminan keselamatan, jaminan hak-hak kita juga. Tapi mayoritas itu tadi di job Gemba pada ya melanggar peraturan. Ini Sankaku Koeng, terkenal lah, semua orang tahu lah Sankaku Koeng ini, orang nyantai. Ini botol-botol yang dikumpulin para homeless di sini ya. Tuh, ini ada yang tidur. Nyantai kawan. Gitu. Ini ya Sankaku Koeng. Ini tempat mukimnya para homeless juga di sini. Jadi tempat kumpul di Sankaku Koeng ini atau taman segitiga ini. Kalau siang hari ada ya pertunjukan mini lah, kayak pertunjukan musik, orang pakai gitar, nyanyi gitu. Jadi menjadi salah satu hiburan para homeless di sini juga. Gitu ya. Kenapa namanya taman segitiga? Karena bentuknya emang segitiga ya. Ya, aku pengen nyambungnya masalah job tadi ya. Pokoknya teman-teman yang mau mendaftar ke LPK atau masih proses belajar di Jepang, kalau di LPK itu ada cuma job konstruksi sama di laut, hindarilah, jangan, pokoknya jangan mau, meskipun ada omongan dari LPK, enggak ini kayaknya bagus, perusahaannya bagus, ini jangan mau, hindari aja, cari LPK yang lain ya. Soalnya itu enggak cuma 1, 2, 3 yang datang atau sedang ke aku itu minta saran harus gimana. Mereka itu dapat kekerasan di tempat kerja. Kalau yang di kerja di kapal, nyari ikan itu loh, dia itu yang harusnya liburnya sebulan 8 kali cuma jadi 4 hari, yang libur 4 hari itu disuruh kerja gratis, kerja burantia gitu, kayak kerja sukarela, suruh bantu-bantu perbaikan kapal, perbaikan jaring kayak gitu. Nggak cuma 1, 2 loh yang bilang ke aku. Jadi hindari ya, pokoknya teman-teman yang masih cari job kerja di Jepang, hindari job itu ya, jangan ambil itu, biar job itu diambil sama negara lain, biarinlah. Kalau negara lain biarin, pokoknya orang Indonesia jangan sampai lah. Aku tuh ini demi kalian juga, kasihan ya. Pokoknya kalian jangan makan bujuk rayu LPK Indonesia gitu. Pokoknya hindari 2 job itu kalau kalian pengen mengurangi resiko itu tadi ya. Sebenarnya nggak melulu, misal kayak di pengolahan pabrik, pengolahan makanan di pabrik besi atau apa itu pengelasan, kayak enggak, pasti ada juga kok yang
nggak bagus, tapi kita kan ngambil presentasi yang banyaknya aja, yang banyak yang kekerasan atau ya curang lah, misalnya yang curang atau hak kita dirampas, ya dua itu kebanyakan gitu loh. Nah untuk yang di job apa namanya kapal tadi atau cari ikan tadi, nelayan, jadi nelayan di sini masih proses mau ada pengaduan ke ODIT ya. Misalnya tadi di kontrak kerja liburnya 8 hari, tapi cuma sisa 4 hari. Yang 4 harinya untuk apa namanya, ikut bantu perbaikan kapal, perbaikan jaring. Kadang disuruh bantu apa namanya perbaikan kapal, perbaikan jaring di kapal teman bosnya, bukan milik mereka gitu loh. Tuh, jadi mereka harusnya libur, disuruh bantu itu nggak dibayar. Kalau dibayar masih mending, kalau si pekerja mau ya nggak apa-apa gitu loh, hitungannya kan jadi lembur gitu loh ya, nggak apa-apa kalau mereka mau, tapi kan nggak dibayar gitu loh. Nggak ada pembelaan di situ, nggak ada pembelaan untuk kaisanya. Kalau model kayak gitu udah salah. Kalau misal masih ada yang bela kaisanya, itu kejam banget, hatinya itu udah kotor banget dia itu gitu. Tapi masih proses, kayaknya minggu ini mau tak bantu buat melapor ya, meskipun ada di Fukuoka sana jauh dari sini, tapi tak bantu lapor untuk telepon apa namanya ke pihak ODIT-nya. Telepon aja dulu nanti biar gimananya gitu dapat solusi. Nah di KSA tersebut juga itu selain apa namanya yang harusnya waktu libur disuruh dipaksa kerja tanpa dibayar, itu mereka juga nggak dapat selisih gaji gitu loh. Jadi mereka nggak tahu potongan rumah berapa, potongan apa namanya untuk pajak, untuk asuransi kesehatan, asuransi pensiunan, sini potongannya berapa nggak tahu. Mereka itu cuma dapat sesuai yang ada di kontrak kerja. Misal di kontrak kerjanya itu gaji kotornya anggap aja 16 mang atau 160.000 yen dipotong untuk asuransi bermacam-macam dan utilitas apa tuh bersihnya tinggal 10 mang atau 8 mang. Mereka cuma 8 mang, padahal hitungan itu kan hitungan libur 8 hari tanpa lembur gitu tuh. Tapi pada kenyataannya mereka tuh cuma libur 4 hari, selain itu banyak lemburnya, tapi dapat nominal yang sama gitu. Itu kan satu kecurangan gitu. Yang harusnya dapat lebih dari nominal itu, karena mereka ada lemburnya, ada yang apa namanya yang hari libur disuruh kerja itu kan harusnya dapat hak itu juga gitu. Makanya karena ada curhatan atau laporan dari teman kita yang di situ, aku nanti suruh bantu lapor ke hati-hati, biar perusahaan itu di apa namanya ditutup lah kalau bisa perusahaan kayak gitu. Masih banyak kan perusahaan yang bagusnya. Mirisnya juga itu teman kita itu sudah melapor ke LPK Indonesia kalau keadaannya kayak gini, kayak lembur gak dibayar kayak gitu. Bilang ke LPK, ngasih saran jangan apa namanya mengirim anak ke job perusahaan tersebut gitu. Tapi kenyataannya masih ada gitu yang anak-anak baru yang dikirim ke situ gitu loh. LPK kan cuma nyari untung gitu loh, nggak mau tahu yang kayak gitu. Oknum LPK kan cuma nyari untung. Ada juga 1-2 LPK yang bagus ada gitu. Teman-teman kita juga masih banyak kok yang dapat haknya dirampas di sini, kayak gitu masih banyak kok. Itu kalau saranku ya, kalau kalian ikut jadi kerja magang di sini, itu ikut yang IM aja, meskipun perjuangan susah, mending IM aja lah. Menurutku IM itu paling jarang kasusnya gitu loh. Soalnya kan emang udah apa namanya dari pemerintah gitu loh, bukan swasta. Kalau dari swasta kan pihak LPK Indonesia atau SO Indonesia kan mereka ikut perjanjian kontrak sama perusahaan di sini, sama kumnya yang di sini. Mereka itu dari segi posisi mereka kan terima uang kan, jadi yang namanya penerima uang itu mau nggak mau harus ngikut sama yang memberi uang gitu loh. Bukan kecuali kalau perjanjian antar negara itu beda lagi gitu. Makanya kalau magang usahakan jangan swasta lah, hindari swasta, itu lebih bagus sih. Kalaupun kalian nyari magang yang swasta, hindari job di konstruksi atau di gemba sama di perikanan, kelautan atau ya nyari ikan gitu loh. Hindari dua itu ya saranku ya.
biar job itu diambil sama negara lain, biarin lah. Yang penting jangan orang Indonesia. Kasihan loh, tujuan kesini itu nyari uang, tapi hak mereka itu dirampas atau tidak diberikan dengan seperti seharusnya gitu loh. Itu kasihan. Ya, lanjut ya. Malah ngeciwis mengenai magang ya. Oke, lanjut aja. Dingin banget, hidung udah mulai meler. Hijau, banget kan guys. Takut banget ya, itu cepet banget dia itu tadi beloknya. Takut. Tadi seri Nishinari Airin Chiku, kawasan Kumi yang dari Jepang. Ya meskipun nggak berhasil ya, maksudnya nggak berhasil itu ada jalan yang masih ditutup lagi, jadi kita nggak bisa lewat. Ya setidaknya ada gambaran POV yang lebih dalam daripada di video kemarinnya, kayak gitu. Kemudian untuk yang udah nonton, jangan lupa di subscribe ya, dukung channel ini. Soalnya channel ini bukan cuma channel pokoknya channel isinya itu random gitu loh, entah itu vlog perjalanan, liburan di sini, sama vlog podcast. Terus ya pokoknya ke depan aku bikin video mengenai info kerja di Jepang ya. Tapi jangan lupa di subscribe. Minasan mite kurete arigatou gozaimasu. Ja ne.